Pastor Surbakti minta saya membahas topik bagaimana agar hidup kita berdampak baik. Jadi how in order our life to have good impact. Amin. Itu judulnya. What must be done to make a good impact on lives of others, even for ourselves. Jadi apa yang harus diperbuat untuk memberi dampak baik pada kehidupan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Amen. As Christians, we need to look at the Bible, read it, and have mind in it. Jadi sebagai orang Kristen, kita perlu lihat Alkitab, membacanya, dan merenungkannya. If we read in the book of Matthew 12:33, kita baca Matius 11 ayat 33. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Terjemahan bahasa Indonesianya agak aneh nih. Jika pohon yang Anda katakan baik, maka buahnya akan baik. Jika Anda katakan sebuah pohon yang tidak baik, maka buahnya juga Matius berapa, baik. Pak? Matius berapa? 12:33. Karena dari buahnya pohon itu dikenal. Entah membuat pohon itu baik dan buahnya baik, atau sebaliknya membuat pohon itu buruk dan buahnya buruk, karena sebuah pohon dikenal oleh buahnya. Also, if we read in the book of Matthew, chapter 7, verse 13 through 19, kalau kita baca Matius 7, 17 sampai 19, Jesus said, "In this way, every good tree bears good fruit, while a bad tree produces bad fruit. It is impossible for a good tree to produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. And every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So by the fruit you will know them." Jadi Yesus berkata di Matius 7 ayat 17 sampai 19, "Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, demikian pula pohon yang tidak baik tidak dapat menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Maka dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Through our confession to become Christians, namely believing Jesus as the Son of the living God, repent and give ourselves, being baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, we receive the gift of the Holy Spirit and produce new life. Jadi melalui pengakuan kita menjadi orang Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai anak Allah yang hidup, bertobat, dan memberi diri dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita menerima karunia Roh Kudus dan menghasilkan hidup baru. So we can look at examples written in Bible for new life. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh yang tertulis dalam Alkitab untuk hidup baru. In Acts chapter 2, verse 40 through, if we read, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread and in prayers." In verse 44, "Now all who believed were together and had all things in common, and sold their possessions and goods, and divided them among all
as anyone had need. So, continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. Such a way of life has an impact on the lives of those around him and for the church itself. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh yang tertulis dalam Alkitab untuk hidup baru itu. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, dan semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Ya, 45, dan selalu ada yang menjual hartanya dan membagikannya kepada semua orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Bertekun dan dengan kompak mereka berkumpul setiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing dan makan bersama dengan gembira dan tulus, sambil memuji Tuhan, dan mereka disukai oleh semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Cara hidup seperti itu berdampak pada kehidupan orang-orang di sekitarnya dan bagi jemaat itu sendiri. In the book of Galatians, those who live by the Spirit bear fruit of the Spirit. Galatians chapter 5, 16, what I mean is, walk by the Spirit and you will not fulfill the desires of the flesh. In verse 22, but the fruits of the Spirit are love, joy, peace, patience, generosity, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Dalam kitab Galatia, mereka yang hidup oleh roh menghasilkan buah roh. Di Galatia 5 ayat 16, yang saya maksud adalah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 22, tapi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. We can read in the Bible, they are worthy of our example. Kita bisa membaca di Alkitab bahwa mereka layak untuk kita contoh. In John 15 verse 13, for I have set an example for you that you also should do as I have done to you. In 1 Peter 2, 31, Christ also suffered for you and left an example for you that you should follow in his steps. Jesus is our example in humility, willing to serve, not repaying evil for evil, not putting others aside. He is our example in obedience, honesty, in holiness, in the motivation of his heart. He is our example in truth, in practice. He is an example in action. In facing and overcoming trials, he is our example in prayer, in love, in leadership. Jadi kita baca Yohanes 13 ayat 15, karena aku telah memberikan teladan bagimu bahwa kamu juga harus melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Pertama Petrus 2 ayat 21, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi Yesus adalah teladan kita dalam kerendahan hati, rela melayani, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mengesampingkan orang lain. Dia adalah teladan kita dalam ketaatan, kejujuran, dan kesucian, dan dalam motivasi hatinya. Dia adalah contoh kita dalam kebenaran, dalam praktek,
Dia adalah contoh dalam tindakan, dalam menghadapi dan mengatasi cobaan. Dia adalah teladan kita dalam doa, dalam kasih, dalam kepemimpinan. There are Christians and churches written in the Bible that are worthy of being examples. Ada orang Kristen dan jemaat-jemaat yang tertulis dalam Alkitab yang layak menjadi contoh juga. First Acts chapter 17, 10 through 11. Then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. These were more fair-minded than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. Kisah 17, 10, 11. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Lucas wrote that the Jews in Berea had a better heart for searching the truth. Jadi Lukas menulis bahwa orang Yahudi di Berea memiliki hati yang lebih baik untuk mencari kebenaran. It was written to be an example for everyone who wants to know the truth, to read the scriptures. Itu ditulis untuk menjadi contoh bagi setiap orang yang ingin mengetahui kebenaran, untuk menyelidiki kitab suci. Number 2, the Church of Christ in Thessalonians. Paul, Silvanus, and Timothy to the Church of the Thessalonians in God, the Father, and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of our God and Father, knowing, beloved brethren, your election by God. For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and in much assurance. As you know what kind of men we were among you for your sake, and you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. For from you the word of the Lord has sounded forth, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus who delivers us from the wrath to come. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami sekalian mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu, oleh karena kamu
dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. The church in Thessalonica became an example because of her work of faith, her efforts of love, her perseverance in her hope in the Lord Jesus Christ before God the Father. They received the word with joy. They turned from idols to God to serve the living and true God. Jemaat di Thessalonika menjadi teladan karena karya imannya, upaya kasihnya, ketekunannya dalam berharap kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa. Mereka menerima firman dengan sukacita, mereka beralih dari berhala kepada Tuhan untuk melayani Tuhan yang hidup dan benar. 2 Corinthians chapter 8 verse 1 through 6. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberty. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministry to the saints. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Jadi saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. The congregation in Macedonia remained faithful despite suffering to take part in the service of their brothers and sisters in faith. Jadi jemaat di Makedonia tetap setia meskipun sedang menderita untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada saudara-saudari seiman mereka. In Philippians chapter 4, 14 to 24. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Now you Philippians, now also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. For even in Thessalonica, you sent aid once and again for my necessities. Not that I seek the gain, but I seek the fruit that abounds to your account. Indeed, I have all and abound. I am full, having received from Epaphroditus the things sent from you, a sweet-smelling aroma, an acceptable sacrifice, well-pleasing to God. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. Greet every saint in Christ Jesus. The brethren who are with me greet you. All the saints greet you, but especially those who are of Caesar's household. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku.
Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia. Tuhan, ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa dan Bapa kita selama-lamanya. Terakhir, the last 3 John 4:8. I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Beloved, you do faithfully whatever you do for brethren and for strangers who have borne witness of your love before the church. If you send them forward on their journey in a manner worthy of God, you will do well, because they went forth for his name's sake, taking nothing from the Gentiles. We therefore ought to receive such that we may become fellow workers for the truth. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah, sebab karena namanya mereka telah berangkat dan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. From the examples I mentioned earlier, all of them have an impact on their life of others. Lost souls are saved. The congregation shares in life, in joy and sorrow. All of them have an impact on others and also for God's work. Let us also in this day and age, as Christians, remain faithful to follow the example of Jesus and the early church, to receive the promise of eternal life and be glorified. Praise be to the loving Father and Lord Jesus Christ, who has moved us from darkness to the kingdom of your beloved child. Let's pray. Teach us to be able to follow the example of Christ and the early church, so that our action had an impact on the lives of our neighbors and especially for your glory. Amen. Jadi dari beberapa contoh yang saya sebutkan sebelumnya, semuanya berdampak pada kehidupan orang lain. Jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan, jemaat berbagi dalam hidup, dalam suka dan duka, semua berdampak pada orang lain dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Marilah kita juga di zaman ini sebagai orang Kristen tetap setia mengikuti teladan Yesus dan jemaat mula-mula supaya menerima janji hidup yang kekal dan dimuliakan. Mari kita berdoa. Segala puji bagi Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, yang telah memindahkan kami dari kegelapan kepada kerajaan anak-Mu yang kekasih itu. Ajari kami untuk dapat mengikuti teladan Kristus dan jemaat mula-mula, sehingga tindakan kami berdampak pada kehidupan sesama kami dan terutama untuk memuliakan. Amin.